Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah. Wa nakhussu bizikri muallif hadal kitab al-imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi nafa'ana Allahu bi ulubihi wa uzuli wa furi wa masyayikh wa tulabihi. Summa larwahi jami' abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa liman haqqun alaina nafa'ana ghafarallahu dzunubahum ajmain bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Iklam ngertiya sapa sira annahu sak temene kelakuan. Iklam ngertiya sapa sira annahu sak temene kelakuan yang bagi iku sayukja atau prayuga. Prayuga sapa annahu sak temene kelakuan iku yang bagi prayuga atau sayukja lisaliki kaduwe wong kang ngambah. Wong kang ngambah, salik itu istilah wong kang ngambah maring dalane Allah. Orang yang ingin menggapai makrifat itu diistilahkan dengan salik. Lisaliki kaduwe wong kang ngambah apa sing prayuga syekhun sapa syekh guru maksudnya wong tuwa utawa guru mursyidun kang nuduhake murabbin kang ngupeni ngrumat murabbin iku ngrumat liyukhrija supaya ngetokake sapa syekh al-akhlaqos sayyi'atah ing akhlak kang ala. Ing akhlak kang ala minhu saking salik. Minhu saking salik. Bitarbiyatihi kelawan didike syekh. Kelawan didike syekh. Kelawan didike syekh. Wa yaj'ala lan dadekake. Ini atofnya ke liyukhrija. Wa yaj'ala lan dadekake sapa syekh makanahu ing dalem panggonane akhlaqos sayyi'ah atau makna dawane ganti ing dalem panggonane akhlaqos sayyi'ah diganti atau didadekake khuluqon hasanan ing pira-pira akhlak kang bagus. Wa makna tarbiyati utawi artine tarbiyah utawi kang den karepake tarbiyah atau makna dari tarbiyah adalah yusbihu iku nyerupani. Iku nyerupani apa makna? Iku nyerupani apa makna fi'lal fallahi ing penggaweane petani. Ing penggaweane petani alladzi yaqla'u kang bedol atau kang buang, kang bedol. Sapa fallah asyaukah ing ri. Asyaukah ing ri atau suket atau burembuh terserah ya. Abubut itu maksudnya. Wa yukhriju lan ngetokake sapa fallah annabati ing cecukulan al ajnabiyati kang liya.
mimbaini zar'i saking antarane tanduran. Suket-suket diresiki diganti tanduran. Liyahsuna supaya bagus apa nabatuhu tandurane falah. Nah, supaya bagus nabatuhu apa cukule zar'i. Apa cukule zar'i. Wa yakmula atofnya ke liyahsunah ya. Wayak mula lan supaya sempurna apa roiuhu barang kang den hasilake zar'i. Barang kang den hasilake zar'i. Wala budda lan ora kena ora lisaliki kaduwe salik min syaikhin saking guru yu'adzibuhu kang mulang adab sapa syekh hu ing salik. Wa yurshiduhu lan nuduhake sapa syekh hu ing salik ila sabilillahi ta'ala maring dalane Allah ta'ala. Li anna Allah krana sak temene Allah arsala iku ngutus sapa Allah lil ibadi maring kaula rasulan ing rasul lil irsyadi krana nuduhake ila sabilihi maring dalane Allah. Li anna Allah krana sak temene Allah arsala iku ngutus sapa Allah lil ibadi kaduwe atau maring kaula rasulan ing rasul lil irsyadi kaduwe lil irsyadi lam li taklil ya, lam huruf jar. Lil irsadi krana nuduhake ila sabilihi maring dalane Allah. Iklam harus menjadi perhatian penuh bahwa orang yang salik itu butuh guru, butuh mursyid, butuh guru. Gak iso wong pengen makrifat itu hanya belajar dari buku secara otodidak, gak bisa. Atau nyari Google nyari di internet di YouTube ndak bisa. Kalau untuk urusan makrifat harus memang butuh syekh, guru yang mursyid, yang murabbi. Untuk apa? Tugas pertama adalah memperbaiki akhlak. Kita ini ketika sebelum mengenal Allah atau santri lah ya. Santri itu kalau baru masuk ke pondok atau baru belajar belum mengerti akhlak yang baik. Lah syekh itu menggantikan posisi akhlak buruk ini menjadi akhlak yang baik. Digeser, diberi pemahaman. Carana bergaul seperti ini, carana akan begini. Harus mempunyai akhlak yang baik. Nah, tarbiyah itu cara mendidiknya guru itu bagaikan petani. Petani itu kalau ingin nanduri tanduran pasti tanah itu dibersihkan dulu. Maksudnya dibersihkan itu istilahnya namen namen itu loh, namen tebu epapar, epacol, memang begitu. Semuanya suket itu dibuangi semua, diganti azri, diganti tanduran yang dikarepe. Kalau yang diinginkan tebu ya tebu, jagung ya jagung, namun padi ya padi. Tujuannya apa? Liyahsuna nabatuhu wa yakmula roi'uhu, supaya tandurannya itu, tanamannya itu supaya bagus dan hasilnya sempurna. Panennya biar bagus. Nah, oleh karena itu kita ini sebenarnya bagaikan tanah kosong yang belum ada tanaman.
Yang menanam itu siapa? Nanti adalah guru ini yang menanam. Guru ini menanam yu'adzibuhu, memberikan pemahaman tentang akhlak, tentang adab. Wa yurshiduhu, lan menunjukkan ke jalan Allah, baik dengan syariat maupun dengan tauhid atau hakikat. Logikanya bagaimana? Allah sendiri itu diam itu tidak bisa langsung dapat hidayah. Manusia itu untuk memperbaiki manusia, Allah itu mengirim utusan, mengirim rasul. Jadi memang bukan tidak bisa, memang butuh proses ya. Bisa saja Allah itu tidak usah nabi, orang langsung beriman misalnya. Cuman Allah itu memberikan proses, mengutus seorang nabi agar menunjukkan hamba-hambanya ini kepada Allah, memperkenalkan hambanya kepada Allah. Nah, karena nabi sudah tidak ada, maka kita butuh guru atau mursyid. Fa idzar tahala moko nalikane sedo sapa nabi sallallahu alaihi wasallam sedo. Faqad khalafa moko teman-teman ganti sapa al khulafa'u pira-pira pengganti. Faqad khalafa moko teman-teman ganti sapa al khulafa'u pira-pira pengganti fi makanihi ing dalem panggonane rasul. Hatta yursyidu, sehingga nuduhake sapa khulafa ilallahi ta'ala maring dalane Allah ta'ala. Karena irtahala sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sudah tiada, maka harus ada pengganti. Pengganti di sini bukan pengganti dalam hal status atau posisi sebagai Nabi, bukan. Cuman pengganti sebagai tugasnya, tugas kenabiannya, tapi bukan berarti dia menjadi nabi. Tugas apa? Menunjukkan manusia, menunjukkan hamba-hambanya di jalan Allah, mulai syariat sampai dan lain sebagainya. Sekarang guru yang mana yang bisa menjadi mursyid? Nah ini, wa syartu syaikhi utawi syarati guru alladzi yasluhu, ini dalam artian mursyid ya, bukan guru-guru kayak kita atau kayak Sopyan yang ngajar LKS begitu, bukan itu ya. Emang mursyid ini kalau ngajar LKS-an itu gak usah syarat nangel-angel, penting punya S1 masuk gitu. Kalau ngajar LKS-an itu, atau ngajar diniyah di pondok, penting bisa baca kitab masuk gitu. Tapi ini yang dimaksud syekh itu syekhun mursyidun ya, mu'addibun, murabbin, banyak ini. Wa syartu syaikhi utawi syarate syekh guru alladzi yasluhu kang patut apa ayakuna ing yen to ana sapa syekh. Wa syartu syaikhi utawi syarate syekh guru alladzi yasluhu kang patut apa ayakuna ing yen to ana sapa syekh naiban iku dadi pengganti li Rasulillah maring Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi. Li Rasulillah dadi pengganti maring Rasulullah. Salatullah, pahamlah maknanya ini ya. Salawatullah utawi rahmat takdim ya Allah, wassalamu ala keselamatan ya Allah, muga-muga temenang Nabi. Khobarnya syartu utawi syartu seh iku ayakuna. Iku ayakuna yinto ono sapa syekh aliman, iku wong kang ngalim. Goblok ora nerima. Walakin lan tetapi nila kullu alimin, ora utawi saben-saben wong alim, tidak setiap orang yang alim yasluhu iku patut sapa kullu alimin lil khilafati maring ganti.
lil khilafati maring dadi pengganti. Syarat yang pertama ini adalah orang itu harus alim. Alim yang dimaksud apa? Alimun bi'ulumis syariati wal akhlak. Orang ini alim, orang ini punya akhlak. Tapi tidak setiap orang yang alim ini bisa menjadi mursyid. Tidak syukur-syukur alim. Hafal alfiah iya, imriti iya, baca kitab di luar kepala, tasrifan apalagi. Hafal lah, pinter lah ya. Pinter. Tapi belum pasti bisa menjadi mursyid. Makanya diteruskan wa inilan sak temeni ingsun ubayina iku nerangake sapa ingsun, jelasake sapa ingsun laka maring sira ba'da alamatihi ing sebagian pira-pira tandane mursyid. Tandane mursyid atau syekh sama saja ya, tapi posisinya syekh yang mursyid ala sabilil ijmali ing ngatasé dalan gemblengan. Hatta la yaddai sehingga orang ngaku sapa kullu ahadin saben-saben wong siji annahu sak temene wong ahad mursyidun iku mursyid. Maka diteruskan oleh Imam Al-Ghazali, saya akan menerangkan tentang tanda-tanda seorang guru itu ada ciri-ciri tertentu, ciri-ciri khusus seorang itu bisa menjadi mursyid. Agar apa? Agar tidak semua orang bisa mengaku mursyid, gitu maksudnya. Fanakulu moko ngucap sapa kita man utawi sapane wong. Jadi alamatihi ala sabil ijmal itu loh. Jadi akan diterangkan secara universal maksudnya, secara umum. Yang pertama, man utawi wong yuridu iku ninggal sapa man an hubbid dunya saking demen donya wa hubbil jah lan demen pangkat. Seorang mursyid, seorang guru, seorang yang bisa membimbing kepada Allah itu syarat pertama selain alim ini ya. Kalau alim itu paten. Gak ono mursyid goblok guys, gak ono. Dadi ono wong ora iso maca kitab, ono wong ora iso ilmu syariat wal akhlak, kok ngaku-ngaku sok alim, ngaku-ngaku sok mursyid, ngaku-ngaku sok sufi, bohong itu. Gak ono wong sufi goblok ku gak ono. Gak ada. Nek kiai mungkin ya, karena kiai kan titel umum ya, titel umum. Banyak lah, meskipun gak bisa baca kitab, pokok buku bacaannya banyak, dalil siji, bisa public speaking, ceramah bisa dipanggil kiai, gampang kalau. Tapi mursyid ini gak ono. Mursyid ini memang ayakun aliman itu syarat mutlak gitu. Nah baru syarat khususnya adalah orang alim tadi itu tidak cinta atau tidak tamak terhadap dunia. Dan juga tidak cinta atau tidak tamak terhadap pangkat. Oleh pangkat ora apa-apa, oleh dunia ora apa-apa, tapi tidak cinta terhadap keduanya. Sulit begitu. Jadi bukan berarti orang yang miskin itu berarti mursyid, bukan. Rakyat jelata berarti mursyid, bukan. Bisa jadi orang miskin itu malah ke dunia. Dia kan bisa jadi rakyat jelata itu malah ngesot no ngene pejabat. Nyembah nang orang yang berpangkat. Nah, maka yang ditinggalkan adalah kecintaannya kepada dunia, bukan dunianya. Kecintaannya kepada tahta, bukan tahtanya. Terlalu demen itu. Iku pertama. Wa kana lan ono sapa man
Qataba'ah iku teman-teman manut sapa man li syakhsin maring wong atau guru basirin kang anduweni peningal ati tata salsalu kang sambung. Tata salsalu itu kang sambung koyok rantai ngono lho maksudnya. Tata salsalu kang sambung apa mutabaatuhu manutis syekh manute syekh atau manute man ya. Karena yang diceritakan tadi man ya. Mutaba'atuhu apa manute man ila sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallam maring Gusti ni piro-piro utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat pertama tadi itu, tidak cinta dunia, tidak cinta harta. Syarat yang kedua adalah bahwa dia orang ini mempunyai guru basirin kang anduweni peninggal ati, memang punya mursid juga. Dia ini berguru pada mursid yang sanadnya jelas sampai kepada Rasul. Kalau kita ya alhamdulillah ya, kalau ini yang ngaji di Ganjar semua ini insya Allah sanadnya sambung, insya Allah. Apalagi ini semuanya santrinya Ye Nasir ya, aman sambung. Kalau itu Mas Ulum sambung, yang RU dari Kiai Bukhari atau dari Kiai Yahya sambung semua kepada Rasul. Bahkan menurut riwayat bukan cuma sambung guru tapi juga sambung keturunan ya, meskipun tidak diaku sebagai Habib. Insya Allah kalau yang ngaji di Ganjar entah yang ngaji di Kosari ya enggak sambung juga ya, sama lah. Kalau kita itu masih nyantri di pesantrennya NU, kalau kita itu ngaji nang Kiai NU, kalau kita itu mondok di pondoknya Kiai NU, insya Allah masalah tasalsalu atau masalah sanad ini, sanad keilmuan ini insya Allah dipastikan nyambung kepada Rasulullah. Ini syarat kedua, ini harus nyambung. Yang ketiga ini, wa kana lan ono sapa man muhsinan iku wong kang gawe bagus riyadhata nafsihi ing ngajar atau ing ngelatih awak dhewe ne wong man, riyadhah ing ngelatih awak dhewe ne man, atau bisa dimaknai juga ngelatih nafsu man bikillatil akli kelawan nyidikake mangan, menyedikitkan mangan, wal qauli lan guneman ngucap, wan naumi lan turu, wa kasroti sholawati lan ngakeh-ngakehake salat, wa sodakoti lan sodakoh, wa shaumi lan poso. Yang ketiga ini, selain tadi harus mempunyai guru yang sanadnya jelas kepada Rasulullah, yang ketiga orang ini bersungguh-sungguh berriyadhah atau melatih hawa nafsunya dengan cara mengurangi makan, tidak banyak bicara, dan sedikit tidur. Kalau kita kan bukan sedikit tidur, cuman diganti malam melek awan turun. Lek poso kan bukan menyedikitkan makan, cuman pindah jadwal. Bengi awan poso, bengi balas dendam. Le ya, bukan itu. Ada cerita dulu dari kiai saya itu ada orang itu dia itu jarang puasa sunnah, itu jarang, tapi diangkat jadi wali katanya.
Dia puasa sunnah Senin Kemis apa itu jarang. Puasa ya mungkin cuma Ramadan. Tapi dia itu mon tak tege sakit tabuk tak akan. Mon sakit tabuk dia lapar baru ngata. Apa namanya? Ini mon sakit tabung hilang, makanya berhenti. Nah, itu kan sulit begitu. Ada lagi orang mau tak terlalu cek ngontok kan tak tidur. Tapi kalau tidur kan tidak bisa dikendalikan ya. Hilang ngantuknya kita bangun tidak bisa dikendalikan. Ada lagi katanya orang itu duduknya tidak pernah bersandar. Itu ada begitu. Seumur hidup tidak pernah teman nyandar itu gue. Waduh, orang istimewa kalau ada saja jalan menuju Allah itu ada saja. Untuk tujuannya itu untuk melatih nafsu itu agar tidak enak-enakan. Lah selain menyedikitkan makan, jarang bicara, mau tak perlu tak kada, mau tak tanya ya tak jawab. Tak petang kebiar lah intinya ya. Tak petang kebiar. Mau tak tanya ya tak jawab, baru nih tanyain ya, tak jawab. Demaah tarik tuku kan selesai. Beda menurut yang sebanyakan demaah. Gelek kok wah terus awal. Petang kebiar jangan. Apalagi sekarang ya zaman sosmed ya, ada saatnya mau gawe story atau gawe status akan tertipi dan kadang screenshot chattingan takut temu seorang hebat. Bekas roti selawati orang yang memperbanyak sholat, sedekah dan puasa. Itu syarat nomor 3. Bersungguh-sungguh dalam melatih atau mecoten jangan yang lambe, membunuh, bersungguh-sungguh dalam membunuh hawa nafsu. Caranya banyak ya. Ini cuma contoh ini makan sedikit sedikit ini contoh. Banyak cara yang lain. Atau kalian mau nyoba mulai sekarang kalau jalan kaki suaran sandal kayak geding. Wah itu juga cara melatih nafsu itu. Kamu melatih kesabaran itu. Nabi itu menurut riwayat kalau di Risalatul Mawanah itu berjalan itu suara tak geding. Ya tak bentar kadang ninja, ya ninja tak geding tapi bentar. Nabi itu menurut riwayat begitu. Wakana bimutaba'atihi lan ono sapa man bimutaba'atihi kelawan manuteman bimutaba'atihi kelawan oleh manuteman zalika syaikha ing mengkono guru albasiro kang anduweni peninggal ati jailan iku dadekake mahasinal akhlaki ing pira-pira bagusi akhlak lahu kaduiman sirotan jailan tadi ya maf'ulnya sirotan ing tingkah laku garis miring watak. Sirotan ini watak maksudnya ya. Kasobri koyok sabar, wasolati lan solat, wasyukri lan syukur, watawakuli lan tawakul tawakal, watawakuli lan tawakal, wal yakini lan yakin, wal qanaati lan qanaah, wal qanaati lan qanaah, wa tumakninati lan anteng, wa tumakninati nafsi, anteng jiwanya gak gupuan, wal hilmi lan aris itu dermawan ya, wa tawadu'i lan tawaddu, wal ilmi lan akeh ilmuni pinter, wasidqi lan jujur benar, wal haya'i lan wirang itu malu ya, punya sifat malu, wal wafa'i lan nuhoni
nuhoni ini kalau dia berjanji pasti akan ditepati. Wal waqari lan jatmiko. Wal waqari ini punya pendirian. Wasukuni lan anteng, tenang, fisiknya tenang pembawaan. Kalau tumak ninatin nafsi itu jiwanya tenang, santai jiwanya, gak panikan. Kalau wasukuni ini sikapnya yang tenang, gak pencilaan orang enggak. Wata'ani lan alon-alon, maksudnya alon-alon ini seneng dalam menghadapi apapun dia berhati-hati. Wam salihalan piro-piro sepadane mazkurat, semuanya itu. Jadi syarat yang keempat ini oleh deku belajar nang guru. Nah, jadi syarat guru kan harus punya guru. Syarat guru ini, syarat mursyid kan salah satunya harus punya guru juga. Yang itu jelas sanad gurunya itu sampai kepada Rasulullah. Lah, setelah belajar kepada guru ini, orang ini juga sukses melatih dirinya dengan riyadhah dan juga sukses memperbaiki akhlaknya. Mahasinal akhlaki, jailan sukses memperbaiki muhasinal akhlaki, memperbaiki akhlaknya. Akhlak bukan cuma tingkah laku fisik. Kalau tingkah laku fisik kan apa ya sopan, ya. Apa tak besoan, itu kan tingkah laku fisik kalau itu. Ini juga akhlak secara batin, tenang, sabar, gak gubuan, santai, gak gubuan, tak watang kebiaran, santai. Juga yang perlu di ini selain sabar, yakin, qanaah, tumakninan, wal hilmi, dermawan, loman. Apa? Loman itu senang menyantuni, ya, suka menyantuni. Itu hilmi. Dan lain sebagainya. Itu syarat-syaratnya. Kemudian fahuwa muqa utawiman idzan ai di sarahnya itu ai izat tasofah bitil kasifah. Fahuwa moko utawi man iza nalikane duweni sifat sing koyok disebut. Nah, sifat yang 4 tadi itu loh. Ya anggap 4 lah ya, meskipun tidak ada nomornya. Lek duwe sifat 4 itu nurun iku dadi cahaya min anwari saking piro-piro cahaya min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking cahayane Rasulullah, cahaya kenabian. Ya seluruh kang patut liqtidaihi, kang patut liqtidaihi maring manut bihi kelawan man. Kalau orang ini sudah mempunyai sifat seperti tadi itu, ya, seseorang alim, ya, alim ini bukan syarat khusus tapi memang syarat umum. Jangankan mursyid, guru diniyah saja harus alim, dosen saja harus alim. Orang yang alim ini tidak cinta dunia, tidak cinta tahta harta lah ya. Yang kedua, sanadnya punya guru juga yang sanadnya jelas. Yang ketiga, dia sendiri sukses melakukan riyadhah terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, dia itu mempunyai akhlak yang baik, zahiron wa batinan. Jadi kalau sudah punya sifat ini, maka dia itu akan menjadi cahaya dari beberapa cahayanya Nabi yang pantas untuk kita ikuti, yang pantas oleh kita kalau kita mau salik, ya. Ini sepertinya belum ada wajah-wajah yang mau salik ini, sepertinya mau mengejar makrifat kayak sih. Jangan kan jadi mursyid kita, ya, jadi saliknya si urung ono potongan kayak.
Masih banyak misi yang belum diselesaikan. Waduh. Masih banyak cita-cita yang belum diselesaikan. Jangan kan mursyid ya, saliknya belum potongan gitu. Nah, kalau sudah ada yang bersifatan seperti itu, guru mursyid, maka patut pantas untuk diikuti. Walakin wujudu mislihi, tetapi ni utawi wujute sepadane man nadirun iku longko. Walakin tetapi ni wujuduhu utawi wujute onoe sepad mislihi, wujudu mislihi sepadane man, onoe sepadane man nadirun iku longko. A'azzu luweh angel minal kibritil ahmari saking belerang kang werna abang. Tapi untuk menemukan guru atau menemukan sosok tokoh yang kayak seperti itu sangat sulit, Pak. Sulitnya minta ampun. Ono wong alim tapi kedonyan, angel ngono iku. Ono gak kedonyan tapi penggawane ndelurung. Alim bisa baca kitab, wedokane ora mari-mari seumpama. Wah, ruwet ngono iku. Jadi memang sulit. Ada saja kurangnya. Ono sing meneng ya gak wedokan gak apa tapi goblok ya. Padha ae. Sulit. Ada yang alim, akhlaknya baik tapi kedunyan. Artinya apa? Sosok yang seperti yang disebutkan itu, kata Syekh Al-Ghazali itu nadirun, wangil, bahkan luwih angel teko golek belerang kang warna abang. Belerang itu warnanya kuning. Golek belerang abang kan angel maksudnya. Lah, mencari mursyid yang seperti kriteria tadi itu lebih angel dari itu. Waman utawi sapane wong sa'adathu kang nulungi hu ing man apa asadu kebejan. Maksudnya orang yang kebetulan hoki gitu loh maksudnya. Jadi yang nulungi iki gak ono sing nulungi, cuman hoki gitu. Waman utawi sapane wong sa'adat kang nulungi hu ing man apa asadatu kebejan hoki. Fawajada moko nemu sapa man syekhon ing syekh guru kama zakana kaya oleh nyebut sapa ingsun wa qabilahu lan nerimo hu ing man sapa syekh yambagi ayah tarimahu yambagi moko sayukjo ayah tarimahu ing yento. Nah, apa yento mulyaake sapa manhu ing syekh zahiran ing dalem zahir wa batinan lan ing dalem batin. Kalau ada orang atau kita yang kebetulan hoki ya, kebetulan bejo, bejreh nemu guru yang seperti itu dan kita berguru kepada beliau dan diterima, kita harus memuliakan guru tersebut zahiran wa batinan. Zahiran batin gimana maksudnya? Ammahtiramu zahiri anapun utawi mulyaake guru ing dalem zahir. Ammahtiramu zahiri anapun utawi mulyaake guru ing dalem zahir fahuwa iku fahuwa moko utawi ihtiramu zahir alla yujadilahu iku yento ora madoni sapa man hu ing syekh. Ora madoni itu tidak debati, tidak debati. Mujadalah itu loh, mujadalah itu berdebat. Yujadilahu ing iku yento ora madoni sapa man hu ing syekh wala yastagilu lan ora ketungkul sapa man lahu maring syekh wala yastagilu lan ora ketungkul sapa man lahu maring syekh bil ihtijaji kelawan gawe hujjah ma'ahu sertani syekh fi kulli mas'alatin
ing dalem saben-saben masalah wa in alima senajan ngerti sapa man khata'ahu ing lupute syekh wala yulkilan ora nibaake sapa man baina yadaihi ing dalem ngarepe syekh sajada tahu ing sajadahe man illa fi ada isolati angin ing dalem waktu nekani salat faida faraga maka nalikane rampung maka nalikane wis rampung sapa man yarfa'u maka ngangkat sapa man ha ing sajadah wala yuksiru lan ora ngake-ake sapa man nawafil sholati ing pira-pira salat sunnah. Nawafil sholat itu salat sunnah maksudnya ya. Bi hadratihi ing dalem ngarepe syekh. Ing dalem ngarepe syekh. Wa ya'malu lan ngelakoni sapa man ma ing perkara asyik ya'muru kang peritahu ing man sapa asyaihu guru minal amali saking penggawean saking amal bi qadri wus'ihi kelawan kira-kira kuwatiman wa taqatihi lan kemampuane man. Cara memuliakan syekh, guru ya, guru mursyid ini maksudnya. Kalau guru seperti Guru Kaisan ya enggak begini juga itu. Cara memuliakan guru itu adalah yang pertama jangan kita debati. Jangan debati. Kalau dosen, kalau guru biasa enggak apa-apa didebati. Debati itu maksudnya ketika menerangkan sesuatu kok tidak sesuai ya disanggah kan begitu. Itu kalau guru biasa. Tapi kalau guru mursyid tidak bisa. Kita mungkin pernah ingat ya ceritanya siapa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, pasti Nabi Khidir itu berkata falan tastati ahmaiya sobro. Pasti begitu di Quran itu. Ketika mendapati peristiwa ini pasti tidak sabar Nabi Musa itu untuk bertanya. Padahal syaratnya itu tidak boleh membantah. Ojo membantah intinya begitu. Ojo membantah. Bahkan la yastagila lahu bil ihtijaji ma'ahu fi kulli mas'alatin wa in alima khata'uhu. Bahkan kita tidak perlu sibuk mencari hujah. Golek dalil kae nyalahne gurune dhewe. Jangan. Guru mursyid maksudnya ya. Kalau guru-guru seperti kita enggak apa-apa lah. Wah itu salah, enggak masalah itu. Ini guru mursyid. Kenapa? Kalau di syarahnya itu bahkan la yajuzu i'malu ma amila syaikhu bila amrihi bihasbi maqamihi wa halihi. Jadi kita itu bukan hanya tidak boleh membantah apa yang dilakukan guru atau yang dikatakan guru meskipun menurut pandangan kita itu tidak benar. Kenapa? Karena itu bihasbi dan tidak perlu juga, jangan juga kita niru penggaweane guru kita semua. Jangan. Kalau tidak diperintah. Ini bedanya kalau guru mursyid bukan mursyid ya. Mursyid torekoh dari salik itu dengan guru biasa. Kalau guru biasa kan tingkah lakunya jadi teladan. Kalau ini enggak, beda. Kenapa? Karena bihasbi makomihi wa halihi. Karena makom kita dengan makom guru kita ini enggak sama gitu maksudnya. Haliyah kita dengan haliyah guru kita ini enggak sama. Gitu. Ini dicontohkan begini. Guru itu, syekh itu seperti ma'ul kullataini. Guru itu sama seperti
air 2 kullah atau lebih. Sedangkan kita seolah-olah air yang cuma 1 gelas atau 1 canteng ya. Aing secanteng. Kalau air yang 2 kullah atau air sungai, kita awuduk langsung lebu kan iso. Iya kan? Dan ini tidak bisa diterapkan kalau airnya hanya kurang 2 kullah. Mau langsung etabuk itu langsung jadi mustakmal. Nah gitu loh. Paham ya? Makanya apa yang dilakukan guru itu jangan kita langsung praktekkan. Kenapa? Posisinya tidak sama. Makomnya tidak sama. Seperti air yang 2 kullah lebih dengan air sama-sama air. Air 2 kullah lebih atau air mengalir di sungai dengan air yang hanya 1 ember. Itu tidak sama. So mama, orang itu air ini caranya wudhu itu langsung cabuk so. Tapi kali airnya mengalir, bisa. Udah kita nyapu ke canteng ya, mustakmal airnya, gitu loh maksudnya. Itu yang dimaksud bihasbi maqamihi wa halihi. Terkadang apa yang dilakukan guru kita itu memang makomnya. Guru thariqah maksudnya ya. Kalau guru LKS-an ya sama guru olahraga diajak main bola ya ikut. Sama guru BK dipanggil ke ruangannya ini ikut. Dan juga sebagian dari akhlak di sini ya, sebagian dari akhlak zahir kepada guru itu jangan menaruh sejadah di depan guru ketika kecuali ketika waktu sholat. Dan juga jangan memperbanyak sholat sunnah ketika ada di hadapan guru. Ini akhlak ini. Dan juga ketika diperintah guru harus bersedia. Tapi biqadri wus'ihi wa taqatihi. Selagi kita mampu, gitu ya. Mampu. Seumpama buatkan kopi kan mampu semua kopi. Coba buatkan pesawat ya kan enggak bisa ya. Nah, itu zahir. Intinya menjaga akhlak secara zahir begitu ya. Ini kalau guru thariqah ini penting ini, Allah yujadilahu ini. Beda dengan guru-guru biasa. Kalau guru-guru biasa memang harus diskusi ya, tanya jawab apa. Kalau ini enggak. Harus karena makomnya beda. Ya, tentunya gurunya ini memang guru yang sudah ma'rifat billah. Guru yang memang ma'rifat billah. Wa ammah tiramul batini anapun utawi mulyake guru ing dalem batin. Tadi secara zahir, sekarang secara batin. Iku fahuwa moko utawi ihtiramul zahir ihtiramul batin. Fa amma fahuwa moko utawi ihtiramul batin anakulama iku yento anakulama iku saben sak temene saben-saben barang. Fahuwa moko utawi ihtiramul batin anakulama iku sak temene saben-saben barang. Yasma'u kang krungu sapa man wa yaqbalu kang nampa sapa man minhu saking syekh fil zahiri ing dalem zahire layun kiru ora oleh ingkar sapa man ing ma fil batini ing dalem batine la fi'lan ojo ingkar fi'lan ing dalem penggaweane wala kaulan lan ora ingkar ing dalem pengucapane li Allah supaya ora yatasimu persifatan atau memper atau termasuk persifatan sapa man bin nifaki kelawan sifat munafik. Syarat cara yang pertama memuliakan guru adalah kalau kita menerima sesuatu dari guru harus diterima secara zahir maupun batin. Jangan menerima secara zahir diagrunggen. Menerima secara zahir dierasanin, jangan seperti itu. Kenapa? Li Allah yatasimah bin nifaqih, agar kita tidak terjerumus dalam sifat munafik.
Wa illam yastati lan lamun ora mampu sapa man. Yatruku moko ninggal sapa man. Yatruku moko ninggal sapa man. Suhbatahu ing ngancani syekh ila ayyuwafiqa. Maring tumeka maring yen to nyocoki sapa man. Maring tumeka yen to nyocoki sapa man batinuhu. Batinahu ini. Oh, begini, bukan man. Ila ayyuwafiqa tumeka maring yen to nyocoki batinuhu apa batiniman. Batinnya supaya cocok, nyocoki ing zahirahu zahire man. Kalau tidak mampu jangan diterima dulu gitu loh. Sehingga sesuatu itu yang bisa kita terima baik secara zahir maupun batin. Wayah tarizu lan ngrekso an mujalasati sahibi su'i. Tadi pertama itu ya, kita tidak boleh ikar yang diajarkan oleh guru kita itu harus menerima baik secara zahir maupun batin, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini, wayah tarizulan ngrekso an mujalasati saking jagongan atau mujalasa an mujalasati sahibi su'i, jagongan wong kang anduweni kelakuan Allah. Artinya jangan sesekali seserawungan dengan orang yang ahli maksiat, intinya begitu. Wayah tarizulan ngreksa sapa man an mujalasati sahibi su'i saking jagongi wong kang anduweni kelakuan Allah. Liyak sura supaya cupat wilayatu syayatinul jinni, apa wilayahe piro-piro setan jin wal insi lan menungso ansahni qalbihi saking pelatarane atine man. Ansahni qalbihi saking pelatarane atine man. Fayasfi moko bersih sapa man min lauthis syaitonati saking sifat kang bangsa setan. Saking sifat kang bangsa setan. Atau min lauthis syaitonati saking olone setan. Wala kulli halin lan ing ngatasi saben-saben tingkah yakhtaru kang milih sapa man yakhtaru kang milih sapa man al faqra ing kefakiran alal ghina ing ngatasi kesugihan. Yang kedua ini, tadi yang pertama harus menerima zahir batin. Yang kedua ini kita menghindari bergaul dengan orang yang kebiasaannya melakukan maksiat, kecuali kita kuat ya. Mau tak kuat kan katut. Nah, gitu maksudnya begitu. Jangan mentang-mentang, saya pernah mundok, saya tahu mana yang baik, dan mana yang buruk. Saya tak berteman dengan orang-orang dengan orang-orang yang biasa bermaksiat atau apa gitu. Tujuannya untuk berdakwah. Kalau kalah konstituen ya amblas. Coba Gatot pondok murni, bawalah sesekali ke Kepanjen gitu maksudnya. Biar berdakwah di sana. Katut amblas itu, amblas. Kalau pertama mungkin masih ikut ngopi ya. Ngopi. Seminggu kemudian sudah bawa teman gitu. Seminggu kemudian. Nggak bisa. Memang pergaulan itu ya itu tadi fa'inal korina bil mukorini ya tadi. Nah,
pasti Manut. koncone iku ya katut. Kenapa? Karena pergaulannya seperti ini. Pergaulannya. Kalau pergaulannya di pondok kan awan turu siang sore ngaji, mari ngomong sholat jamaah ngaji, kan begitu aktivitasnya. Beda dengan pergaulan di luar. Sumaklam. Jadi kita tidak bergaul dengan orang-orang yang biasa melakukan maksiat itu, atau dalam bahasa sekarang apa? Kita tidak bergaul dengan pergaulan bebas itu agar menyempitkan itu, menyempitkan setan loh, godaan setan loh. Ya kan kalau kita itu pergaulannya cuman ganjar, ya taunya kan pesantren. Tapi kalau ke barat sedikit ya tahu kanjuruan, tahu tempat karaoke, ya tahu hotel bareng ya, tahu Bonti, tahu banyak di situ ada Grand Kanjuruan, banyak. Nah, maksudnya begitu, biar kita tidak punya pengalaman untuk ke arah maksiat. Maksudnya Sumaklam mokonuli weru sapa sira anna tasawufa ing sak temene tasawuf lahu iku kaduwe tasawuf selatani utawi perkara pekerti loro atau ada dua perkara yang jadi pengetahuan tasawuf. Rupani al istiqomatu istiqomah ma'allahi ta'ala sertani Allah, wasukunu lan anteng anil khalqi saking makhluk. Ya hablum minallah hablum minan nasi. Inti dari tasawuf itu kita teguh pendirian kepada Allah, menata tauhid kita agar komitmen kepada Allah. Yang kedua, wasukunu anil makhluk, dan berkelakuan baik terhadap sesama makhluk. Makhluk itu banyak, bukan cuma manusia. Nah, gitu loh maksudnya. Alam sekitar, makanya kita diajarkan untuk apa? An-nadhafatu minal iman, menjaga apa? Bahkan dalam segi lingkungan itu zaharul fasadi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Atau di ayat lain wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, itu dalam konteks menjaga lingkungan. Makanya kalau ada pembangunan yang dapat merusak ekosistem lingkungan, ya PMB harus berontak. Kenapa? Karena itu bentuk as-sukunu anil khalqi, berkelakuan baik terhadap sesama makhluk. Faman moko utawi sapane wong istaqomah kang istiqomah sapa man ma'allahi azza wa jalla sertane Allah azza wa jalla. Azza itu maha luhur, wa jalla maha agung. Wa ahsanalan gawe bagus sapa man khuluquhu ing akhlake man binasi kelawan manungsa. Wa amalahum lan nyerawungi, muamalah itu maksudnya. Wa amalahum lan nyerawungi sapa man ing nas bil hilmi kelawan aris santun, fahuwa moko utawi man sufiyun iku sufi. Wal istiqomatu utawi istiqomah ayyaf dia iku yento nebusi fidyah itu loh, nebusi ayyaf dia iku yento nebusi sapa man hadza nafsihi ing karepe nafsune man ala amrillahi ta'ala maring perintahe Allah ta'ala, maring perintahe Allah ta'ala. Wa husnul khuluqi utawi bagusi akhlak atau bagusi pekerti ma'an nasi sertane menungso Allah tuhmila ing iku yento ora nanggungake sapa sira annasa ing menungso, nanggungake ala muradi nafsika ing ngatasi perkara kang den karepake awak sira, ala muradika ing ngatasi perkara kang den karepake sira, bal balik tuhmilah nanggung sapa sira nafsaka ing awak sira ala muradihim ing ngatasi perkara kang den karepake nas,
ala muradi mingatasi perkara kang den karepake nas malam yukhalifu ing dalem selagine ora nulayani sapa nas atau muradihim nas asyara ing syariat. Orang yang istiqomah kepada Allah dan orang yang bagus akhlaknya kepada sama manusia, itu yang dikatakan seorang sufi. Istiqomah kepada Allah itu gimana? Ayafdiyah hadda nafsihi ala amrillah. Jadi dia itu tidak mementingkan dirinya sendiri demi melaksanakan perintah Allah. Nafsunya ingin ini, tapi Allah memerintahkan yang lain, gitu maksudnya. Nafsunya ingin ingin kayak di foto tadi itu, ingin di kosan berdua, tapi perintah Allah melarang itu, gitu maksudnya. Nah, itu yang dimaksud ayafdiyah hadza nafsihi ala amrillah. Kalau urusan sholat, zakat, puasa ini selesai ini ya, tapi dalam hal yang lain. Kalau itu masih syariat ini. Kalau melaksanakan sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji itu syariat. Yang ini lebih dari itu, dari pekerjaan kita sehari-hari. Ini pekerjaan kita sehari-hari, istiqomah kepada Allah ini, ketika kita menginginkan sesuatu, kita pasti mempertimbangkan ini dilarang apa enggak oleh Allah. Ini perintah Allah apa enggak? Ini begitu loh pertimbangannya. Itu yang dinamakan istiqomah ma'allah. Kalau as-sukunal khulqi ini maksudnya adalah husnul khulqi ma'an nas. Berbuat baik, berbudi pekerti kepada sesama manusia. Caranya Allah tuhmilan nasa ala muradi nafsika. Dalam berteman, dalam bersosial, jangan mementingkan atau mengedepankan kepentingan pribadi. Jangan. Ala muradi nafsika. Jangan. Ini muradi nafsika ini maksudnya kepentingan pribadi. Jangan mengedepankan kepentingan pribadi. Balik katanya tuhmila nafsaka ala muradinas. Bahkan kita ini, pribadi kita ini harus mengedepankan kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain, ala muradihim. Selama kepentingan orang ini, kepentingan masyarakat tidak menyalahi syariat. Kalau urusan syariat, kepentingan orang banyak kok kebetulan tidak sesuai syariat, ya kita harus melawan. Tapi kalau sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat, ya kita harus ngikut. Kalau kata guru itu apa sih istilahnya? Pokoknya kita itu berenang tapi jangan sampai benih tenggelam. Klenyok itu apa? Klenyok itu. Jangan sampai terhanyut. Artinya apa? Kita ini mengikuti arus air ini tetap, tapi sambil berenang. Sambil berenang ini yang dinamakan syariat gitu. Kalau terhanyut itu ya hilang kalau terhanyut itu. Bukan terhanyut, klinyut ya, klinyut. Ada klinyut. Ya, intinya kita itu jangan mementingkan kepentingan pribadi. Jangan seperti prinsip kardiman, karpetibi nyaman. Jangan sampai begitu. Makanya dalam setiap ini bukan organisasi ya, ini pribadi padahal. Apalagi organisasi buat program yang hanya mementingkan dirinya sendiri, jangan sampai. Ini kepentingan, ini pribadi saja, jangan sampai mementingkan pribadi. Urusan pribadi harus mengedepankan kepentingan orang banyak. Summa innaka saltani wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.